Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Kita akan kembali membahas pertanyaan ataupun juga masalah yang disampaikan dari sahabat viewers kita. Berikut ini pertanyaan atau mungkin ini lebih tepat pengalaman dari sahabat kita mengenai penebusan akta cerai. Saya bacakan dulu ya pengalaman beliau. Saya bingung, kenapa menebus akta cerai sangat mahal sekali sampai 5 juta rupiah. Wow, ini besar banget ya, kok bisa? Ini bukan pungli lagi kalau begini. Ini udah pemerasan kalau menurut saya. Jadi gini teman-teman, di pengadilan agama ini kita bahas lingkup pengadilan agama saja dulu ya. Untuk pengambilan akta cerai bagi para pihak yang misalkan berperkara di pengadilan agama, itu memang ketika perkara tersebut sudah diputuskan oleh majelis hakim, kemudian gugatan dari penggugat sudah dikabulkan, maka nanti endingnya produk dari pengadilan agama ini akan menerbitkan yang namanya salinan putusan dan juga akta cerai bagi para pihak ini. Nah, akta cerai dan salinan putusan ini adalah hak daripada para pihak yang berperkara. Jadi baik penggugat maupun tergugat berhak untuk menerima untuk mengambil salinan putusan dan akta cerai tersebut. Nah, kemudian pihak penggugat itu hanya bisa mengambil salinan putusan dan juga akta cerai untuk dia sendiri. Tidak bisa penggugat mengambil akta cerai milik si tergugat dan juga salinan putusannya kemudian dia tahan. Setelah itu misalkan dia menginformasikan kepada si tergugat, kalau kamu mau mengambil salinan putusan dan akta cerainya, semuanya ada di saya. Kalau kamu mau ngambil, kamu harus tebus sebesar 5 juta rupiah misalkan. Nah, itu tidak akan memungkinkan teman-teman. Karena apa? Di pengadilan agama, pengambilan produk pengadilan agama itu seperti yang saya sebutkan ya, akta cerai dan juga salinan putusan hanya bisa diambil oleh yang bersangkutan, tidak bisa diambil oleh pihak lawan. Jadi kalau ada pihak lawannya yang misalkan memberikan informasi seperti tadi bahwa akta cerainya dan salinan putusannya dipegang sama dia, mau dikasihkan tapi harus bayar besar, bayar dengan jumlah yang jutaan, teman-teman jangan mau ya. Itu bisa dikategorikan sebagai pemerasan. Itu bisa aja dilaporkan si oknum orang yang menyampaikan informasi seperti tadi. Jangan ragu untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, kemudian faktanya seperti apa sih pengambilan produk pengadilan agama berupa salinan putusan atau mungkin penetapan dan juga akta cerai itu? Apakah memang harus ada uang tebusan? Apakah harus membayar sejumlah uang juga kepada pihak pengadilan? Jawabannya, di dalam pengambilan produk pengadilan itu ada yang disebut dengan PNBP. PNBP ini penerimaan negara bukan pajak. Intinya ada biaya tebusnya tapi hanya bersifat PNBP. Dan itu pun besarannya tidak besar. Ya, paling juga di bawah 50.000. Itu untuk PNBP akta dan salinan putusannya saja. Adapun untuk biaya perkara itu kan di luar itu ya, di luar itu urusan penggugat yang membayar biaya perkara. Nah, jadi teman-teman, untuk mengambil akta cerai di pengadilan agama itu sebetulnya kalau kita datang langsung ke pengadilan agama itu kita hanya membayar biaya PNBP yang kisarannya ya di bawah 50.000 tadi. Terkecuali misalkan Anda menggunakan jasa lawyer, jasa pengacara. Meskipun misalkan dalam persidangan Anda tidak menggunakan pengacara, tidak didampingi oleh kuasa hukum, tapi pas pengambilan produknya Anda nggak punya waktu misalkan, dikuasain aja nih kepada pihak lawyer, itu bisa kok. Nah, itu tentu biayanya akan lebih besar karena ada biaya jasanya. Tapi kalau hanya untuk mengambil akta cerai sih, saya rasa kalau sampai 5 juta juga kalau menggunakan lawyer, ya kegedean kalau menurut saya. Kecuali mungkin ya lawyernya Hotman Paris. Jadi menurut saya teman-teman, kalau ada yang minta biaya tebusan untuk pengambilan akta cerai sampai 5 juta dan itu diambilnya tidak menggunakan pengacara melainkan calo misalkan, atau ada oknum-oknum yang lain, maka jangan sungkan untuk menolaknya. Karena di pengadilan agama sendiri biayanya tidak sampai segitu. Itu udah berlipat-lipat kali lipat. Adapun kalau menggunakan lawyer juga memang bisa lebih dari biaya PNBP. Karena kan ada biaya jasanya. Lawyer itu kan mengambil akta cerai dan juga salinan putusan pengadilan itu butuh transportasi ya, harus isi BBM. Kalau misalkan lewat tol harus menggunakan keluar biaya e-tol, kemudian biaya konsumsinya gitu kan, makan dan lain sebagainya. Setelah itu juga ada biaya jasanya.
Nah, itu harap dimaklum kalau misalkan menggunakan jasa lawyer seperti itu. Tapi saya tekankan lagi, kalau untuk hanya mengambil akta cerai saja nggak bakalan sampai segitu, kecuali misalkan Anda tinggalnya misalkan di luar negeri, kemudian ingin mengambil akta cerainya dikuasakan kepada pengacara, maka itu ya bisa jadi biayanya akan lebih besar. Karena apa? Untuk berkorespondensi, mengirimkan berkas ke negara tersebut, itu biayanya besar. Itu saja yang bisa saya jawab, mudah-mudahan bisa menambah wawasan khususnya buat Anda yang sedang membutuhkan informasi terkait dengan hal ini. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari teman-teman viewer semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.